Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak kami yang soleh dan solehah. Sebagai orang yang beriman, kita wajib mengimani dan mempercayai akan datangnya hari kiamat, di mana alam semesta ini akan hancur binasa, dan semua makhluk yang bernyawa akan mengalami kematian. Kapan datangnya hari kiamat tersebut? Semua itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memberikan tanda-tanda akan datangnya peristiwa yang amat dahsyat dan mengerikan tersebut melalui ayat-ayatnya. Lalu, apa hikmahnya kita mengimani dan mempercayai hari kiamat tersebut? Saksikan terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kami, kelas 6 yang kami cintai dan kami banggakan, yang soleh dan soleha. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Erizal Labai, di channel YouTube Erizal Labai dalam video pembelajaran daring. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak doakan semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak juga mengingatkan kalian semua agar selalu menjaga kesehatan. Pakailah masker bila bepergian, rajin mencuci tangan dan menjaga jarak dengan orang sekitar. Mudah-mudahan kita terhindar dari wabah COVID-19 atau virus corona. Dan yang terpenting lagi, sholat 5 waktunya tetap dikerjakan. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, mari anak-anak kami semua kita membaca basmalah dan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin.
Di video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 semester 1. Dengan judul pembelajaran, Ketika Bumi Berhenti Berputar. Sedangkan sub pembelajarannya adalah hikmah beriman kepada hari kiamat. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang kedua, menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tanda-tanda hari kiamat. Dari pembelajaran tersebut, kita telah mengetahui bahwa tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, tanda-tanda kecil kiamat, dan yang kedua, tanda-tanda besar kiamat. Anak-anak kami yang soleh dan soleha, tentu muncul dalam pikiran kalian. Untuk apa kita meyakini dan mempercayai datangnya hari kiamat ini? Nah, untuk menjawabnya, yuk ikuti dan simak terus video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak kami yang soleh dan solehah, kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6 semester 1. Adapun judul pembelajaran kita pada kali ini adalah hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah beriman kepada hari akhir. Baiklah anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, sekilas mari kita ulang pembelajaran kita tentang bukti datangnya hari kiamat itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-11 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal aihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, anak-anak sekalian, ini merupakan salah satu bukti tentang akan datangnya hari kiamat di dalam Al-Quran. Kemudian surat berikutnya yang menjelaskan tentang peristiwa kiamat kubra itu adalah surah Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung. Surah Al-Zalzalah merupakan surah yang kedua yang menjelaskan tentang akan datangnya hari kiamat, yakni kiamat kubro. Sesungguhnya di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat dan surat yang menjelaskan
tentang akan datangnya hari kiamat tersebut. Kemudian di samping bukti akan datangnya hari kiamat kubro, juga ada bukti datangnya bahwa terjadinya kiamat sugro atau kiamat kecil. Nah, seperti gunung meletus, kebakaran, gempa bumi, banjir bandang, tsunami, termasuk juga kematian. Nah, ini merupakan bukti terjadinya kiamat sugro atau kiamat kecil. Tentu masih banyak lagi bukti-bukti yang dapat kita temukan di sekitar kita tentang terjadinya kiamat sugro. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, lalu apa hikmah kita mempercayai hari akhir? Setelah kita mengetahui makna dan tanda-tanda hari kiamat, serta meyakininya, ada hikmah yang dapat kita gali, antara lain sebagai berikut. 1. Kita bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bertambah semangat dalam mengerjakan amal kebajikan. Kemudian yang ketiga, kita dapat menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berkelahi, menggunakan obat-obat terlarang atau narkoba, minum minuman keras, mencuri, menfitnah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, kita bisa bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kemudian yang kelima, selalu waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Yang keenam, tidak menunda-nunda melakukan kebaikan, seperti melakukan sholat 5 waktu, mengerjakan PR, dan sebagainya. Nah, anak-anak sekalian, inilah beberapa hikmah yang dapat kita petik ketika kita yakin dan mempercayai akan datangnya hari kiamat tersebut. Tentu masih banyak lagi hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari mempercayai akan datangnya hari kiamat tersebut. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, lalu apa implementasi bukti kita beriman kepada hari akhir? Maksudnya, apa yang mesti kita lakukan sebagai bukti bahwa kita benar-benar beriman kepada hari kiamat? Nah, yang pertama yang mesti kita lakukan adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Tentunya kita tambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Kemudian yang kedua, membantu dan berbuat baik kepada sesama. Menyayangi fakir miskin, melindungi yang lemah, dan seterusnya. Kemudian jujur dalam setiap kesempatan, baik ucapan maupun perbuatan. Jujur itu hebat. Nah, kemudian kita mesti menjaga lingkungan kita. Baik lingkungan tempat tinggal kita, lingkungan sekolah, lingkungan tempat ibadah, dan lingkungan lain. Dengan menjaga lingkungan, mudah-mudahan kita terhindar dari bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, kita mesti menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti contoh ini, ya, dilarang berkelahi, mencuri, melakukan kejahatan, minum minuman keras, dan sebagainya. Nah, inilah beberapa perbuatan yang mesti kita lakukan ketika kita meyakini akan datangnya hari kiamat tersebut. Nah, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, dari penjelasan tersebut dapat kita petik beberapa kesimpulan. Yang pertama,
hari kiamat adalah hancurnya alam semesta beserta isinya. Kemudian yang kedua, hari kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Yang ketiga, di hari kiamat kubro, seluruh makhluk hidup akan mati. Kemudian yang keempat, setelah kiamat kubro tiba, manusia dikumpulkan untuk dimintai pertanggungjawaban amal mereka sewaktu hidup di dunia. Kemudian yang kelima, hikmah meyakini hari kiamat yaitu melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keenam, tanda-tanda kiamat disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi hanya Allah yang tahu waktu terjadinya. Kemudian yang ketujuh, ada hikmah yang dapat kita petik ketika kita senantiasa mengingat datangnya kiamat sugro maupun kiamat kubro. Nah, anak-anak sekalian, itulah beberapa kesimpulan yang dapat kita rangkum dari penjelasan tentang hari kiamat. Kemudian berikutnya ada latihan yang mesti kalian kerjakan. Silahkan kalian tulis soal berikut ini di buku latihan kalian. Kemudian kalian jawab dengan benar. Setelah selesai, kalian serahkan kepada Bapak dan Ibu guru kalian untuk dikoreksi dan dinilai. Petunjuk soal, jawablah pertanyaan di bawah ini. 1. Jelaskan soal arti hari kiamat. Soal nomor 2. Jelaskan 4 contoh kiamat sugro. Soal nomor 3. Jelaskan 4 tanda akan datangnya hari kiamat. Kemudian yang keempat, jelaskan 4 hikmah mempercayai hari kiamat. Kemudian soal yang kelima, jelaskan 4 perbedaan kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, anak-anak kami yang kami cintai, yang soleh dan solehah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Dengan memahami hikmah tersebut, akan tumbuh semangat kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kalian. Nah, anak-anak kami yang soleh dan solehah, sekarang sudah tahu kan jawabannya? Apa hikmah mengimani hari kiamat? Semoga kalian dapat mengambil hikmah dan meyakini hari kiamat tersebut. Anak-anak kami yang soleh dan solehah, bagi kalian yang belum subscribe video ini, silahkan subscribe dulu. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Bapak ucapkan juga terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Semoga dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.